Udah ya. Nah, yang ini dia harus dimisalkan B ya, karena dia akarnya berulang. Nah, yang agar kelihatan lebih kelihatan lagi, kita cari contoh yang lebih kelihatan ya. Misalkan 2x kuadrat plus 3, misalkan. Nah, ini x kuadrat plus 1 nih. Ini pangkat 3 aja. Ini x min 1 aja biar kelihatan. Nah, ini lihat. X kuadrat plus 1 punya akar real nggak? X kuadrat plus 1 nggak ada kan? Berarti yang dimisalkan di atasnya dia derajat yang lebih rendah dari x kuadrat plus 1. Baru nih x kuadrat plus 1, x kuadrat kan derajat yang lebih rendah berapa? X kan, berarti dimisalin A. Kok nggak bisa? Ini filenya kok nggak bisa dibuka ya? Nah, ini tadi ya. Tadi sudah sampai mana tadi? Nah, tadi sampai sini berarti ya. Misalkan contohnya tadi 2x kuadrat plus 3. Itu misalkan x kuadrat plus 1 pangkat 3 x min 1 misalkan. Nah, karena x kuadrat plus 1 dia sama dengan 0 kan tidak punya akar real, karena x kuadrat sama dengan min 1 kan realnya, bilangan x real yang memenuhi kan tidak ada. Berarti dia sisanya dia merupakan pangkat di bawahnya. X kuadrat kan pangkat di bawahnya kan pangkat 1 x berarti kan. Berarti dimisalin ax plus b ya. Nah, x kuadrat plus 1. Nah, begitu juga karena dia pangkatnya 3 kali, berarti kan pemfaktorannya berulang 3 kali. Berarti dimisalinnya juga 3 kali ya.
Nah, tapi yang di sini X kuadrat plus 1 kuadrat plus EX plus F per X kuadrat plus 1 pangkat 3 plus, nah yang ini X min 1, dia berarti langsung konstanta. Berarti G per X min 1. Nah, berarti dimisalin gitu. Nah, kalau untuk nyamakan, untuk nyari A, B, C, D, konstanta-konstantanya yang memenuhi itu tinggal disamakan aja ruas kiri dan ruas kanan. Ya. Itu tinggal aljabarnya masing-masing, yang penting nyarinya teliti ya. Nah, kemudian integral tentu. Integral tentu ini kan konsep, kan ada teorema fundamental kalkulus, yang kalkulus pertama itu kan dia turunan dari suatu integral, itu kan dia sama dengan fungsi awalnya. Jadi misalkan integral dari konstanta ke X, Ft, dt. Nah, jika hasil integralnya itu turunkan, maka akan kembali ke fungsi awalnya. Itu teorema fundamental kalkulus yang pertama. Nah, kemudian yang fundamental kalkulus yang kedua itu hasil integral tentu dari A ke B, Fx dx, berarti itu hasil integralnya misalkan F besar nih, F besar X. Berarti dia hasil integral tentunya tuh F, fungsi F di B dikurang fungsi F di A. Jadi yang sering dipakai di integral tentu itu menggunakan teorema fundamental kalkulus yang kedua ya. Nah, menggunakan metode perubahan variabel. Maksudnya dia jika variabel yang dimisalkan berubah, pasti batasnya kan harus berubah kan. Nah, contohnya ini misalkan yang simpel misalkan. Ini integral substitusi misalkan. Contoh teknik integral substitusi, berarti yang dimisalkan U 3x kuadrat min 5. Nah, berarti kan turunannya 6x. Berarti du per 3 sama dengan 2x dx. Nah, karena yang dimisalkan U-nya 3x kuadrat, batasnya kan 2 dan 3 nih. Batasnya 2 dan 3. Berarti kalau diubah ke U jadinya, kalau X-nya 2 berarti U-nya kan jadinya 12 kurang 5 kan 7. Kalau diubah X-nya 3, U-nya berubah jadi 27 kurang 5 kan 22. Berarti tinggal aja dapat integralnya, berarti kan seper akar U diintegral kan integral biasa kan. Dapatnya 2 akar U. Nah, tinggal dimasukkan aja. Batasnya kan berubah nih. Pertama X-nya 2 ke 3, tapi karena diubah variabelnya jadi U, berarti jadi 7 sampai 22. Ya udah, berarti 2 per 3 akar U, kita masukkan batas U-nya. Berarti 22 sama 7. Berarti 2 per 3 akar 22 dikurang 2 per 3 akar 7. Nah, jadi perubahan variabel itu maksudnya yang biasa kalau mengubah dimisalkan variabel yang berbeda, maka kan batasnya juga sebenarnya berubah kan. Nah, sebenarnya ini integral tentu dengan definisi, mungkin nanti sekalian aja bahas soal yang UTS tahun lalu ya. Nah, yang harus diingat di sini integral dengan definisi itu harus mengingat, yang harus diingat kuncinya itu ingat sifat notasi sigma dan sifat limit di tak hingga. Nah, itu karena kalau sifat-sifat limit dan notasi sigmanya banyak yang kurang paham atau lupa, itu pasti susah menjawab soal integral tentu dengan definisi, karena soal integral tentu dengan definisi kan menggunakan notasi sigma, sifat-sifat sigma dan sifat-sifat limit di tak hingga ya. Nah, biasanya sering dipakai ini ya, notasi sigmanya sigma konstanta dari 1 sampai n, konstantanya misalkan C, berarti kan penjumlahan C sebanyak n kan, berarti tinggal aja, maksudnya ini sigma dari 1 ke n ini kan berarti kan konstanta dijumlahkan sebanyak n, berarti itu sebenarnya sigma itu artinya gini, C plus C plus C sampai n kan. Nah, ini sebanyak n kali kan. Nah, berarti kan sama aja C dikali N. Nah, gitu. Kalau sigma K1 sampai N, nah berarti kan ini K-nya tergantung dengan fungsinya K kan, berarti nah K-nya di 1 sampai N. Nah, untuk K1 berarti kan 1 ditambah K2 berarti 2 ditambah 3 ditambah sampai N. Nah, kalau fungsi dari
fungsi deret hitung itu 1 tambah 2 tambah 3 sampai N. Ini kan ini barisan aritmatika dengan selisih naiknya 1 terus kan. Berarti kan tinggal N kali N plus 1 per 2. Tinggal diingat lagi nanti pelajaran deretnya. Kemudian kalau sigma K1 K kuadrat dari 1 sampai N K kuadrat itu berarti kan artinya apa? Berarti kan penjumlahan K kuadrat dari K-nya 1 sampai N. Berarti dijumlahkan, berarti kan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, 3 kuadrat sampai N kuadrat. Nah, ini tuh rumus umum dari deret ini tuh N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per N. Nah, seenggaknya inilah sigma yang sering dipakai untuk menjawab soal integral definisi ya, dengan definisi jumlah Riemann. Soalnya kalau mau harus kita nggak tahu ini lebih susah lagi kan, lebih lama nyari limitnya. Karena kan kebanyakan menggunakan ini. Kemudian sifat limit d tangga ini tapi kan sebenarnya sering keluar kan. Kalau limit n mendekati tangga 1 per n itu kan mendekati 0 ya, sama dengan 0. Dan limit 1 per n kuadrat mendekati 0. Limit n mendekati tangga konstanta karena kan tidak terpengaruh sama n-nya, maka tetap konstantanya itu sendiri ya. Ya mungkin itu. Kemudian ada satu lagi ya, limit kadang juga ada yang dia sulit. Misalkan nih sama mungkin ada dijelaskan di sini nanti. Nah, kemudian integral tak sejati ya. Integral tak sejati ini sebenarnya ada 2 ya. Nah, dia yang batas bawahnya, batasnya dia tak hingga. Tak hingga itu berarti bisa minta hingga atau tak hingga ya. Nah, jadi bisa batas bawahnya minta hingga atau batas atasnya tak hingga. Nah, itu kalau batasnya tak hingga pasti kan dia tak sejati kan, karena dia bukan integral murni, harus menggunakan limit. Berarti kan integralnya nggak murni, jadi harus menggunakan limit. Yang satu lagi dia batas apa? Integralnya dia di fungsinya fungsi tidak kontinu. Tidak kontinu di batas atas atau batas bawahnya. Atas atau batas bawahnya ya. Nah, contoh yang tidak kontinu di batas atas atau batas bawahnya, misalkan contohnya nih 0,1 per x misalkan dx. Nah, kan dia di 0 kan dia tidak kontinu. Nah, maka kalau diambil limitnya berarti kan limit c mendekati 0 plus c1 per x dx. Nah, berarti kan dia harus diambil limitnya karena di 0 per 0 kan tidak terdefinisi di Fe kan. Otomatis kalau tidak terdefinisi dia tidak kontinu juga. Nah, itu kalau sifat-sifat limitnya di sini enggak dikasih tahu. Nah, ini terutama sifat-sifat limit. Nah, biasanya dia kalau integral tak wajar sebenarnya integralnya biasanya mudah ya, cuman untuk mencari limitnya kadang kan ada yang bentuk yang sulit. Nah, ini kita harus ingat lagi sifat-sifat limit. Nah, di sini misalkan nih teorema L-Hospital. Nah, L-Hospital itu hanya berlaku untuk limit bentuk tak tentu ya. Nah, bentuk tak tentu pokoknya misalkan 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga kurang tak hingga. Nah, tapi yang sering keluar biasanya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, kalau dia limitnya ini misalkan limit x mendekati c fx per gx. Nah, kalau fx per gx ini disubstitusikan langsung hasilnya bentuk tak tentu, misalkan 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka dia bisa menggunakan teorema L-Hospital ya. Berarti limit turunan pertamanya itu sama. Berarti limit x mendekati c f aksen x per g aksen x itu sama dengan limit sebelum diturunkan. Begitu juga misalkan f aksen x-nya sama g aksen x-nya tetap dia bentuk tak tentu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, berarti dia limit turunan keduanya juga pasti sama. Limit x mendekati c f aksen 2 x per g2 aksen x juga tetap sama. Nah, itu sifat limit L-Hospital.
LHospital ini memudahkan kita untuk mencari. Yang penting syaratnya terpenuhi ya, dia limit substitusi langsungnya dia bentuk tak tentu. Misalkan contohnya menggunakan limit ya. Nanti langsung. Oh, di sini nggak ada ya. Nah, mungkin bisa membahas yang limit ini dulu ya. Nah, yang sini dia ini menggunakan integral parsial di sini. Kalau integral parsial sebenarnya mudah ya. Cuma yang penting kalau integral parsial itu yang dimisalkan tuh sesuai itu, dan itu lebih mudah. Kayak misalkan nih contohnya, kita gimana caranya milih U-nya itu ln X, ngapa yang nggak dipilih U itu super X pangkat 3. Nah, karena yang ln X itu agar ln X-nya itu kalau diturunkan kan berubah jadi bentuk yang lebih sederhana kan, super X. Sedangkan kalau ln X-nya misalkan ln X-nya kita buat dia bentuk dv misalkan. Nah, integral dari ln X kan dv itu harus diintegralkan. Nah, integral ln X itu kan lebih sulit. Nah, jadi kita milih bentuk tuh kalau parsial tuh gimana caranya biar dia pemilihan U dan dv-nya itu memudahkan kita untuk menggunakan integral parsial. Nah, yang penting pemilihan U dan dv-nya harus tepat. Nah, kalau yang di ini dimisalkan U-nya ln X, berarti kan turunannya du sama dengan super X dx ya. Kemudian dv-nya dimisalin super X pangkat 3 dx. Nah, diintegralkan lebih mudah kan, X pangkat min 3 diintegralkan berarti kan 1 per min 2 atau min setengah X pangkat min 2. Berarti kan per 1 min 1 per 2 X kuadrat. Ya udah, berarti tinggal dimasukin. Ini kan integral UDV kan, integral parsial kan UV min integral VDU. Tinggal disubstitusikan. Punya tadi kan ln X, kemudian V-nya min 1 per 2 X kuadrat dikurang min VDU. Nah, tinggal disubstitusikan kan. Min ini dan seterusnya. Ini kan integral biasa kan, udah kan. Setengah X pangkat min 3 kan integral biasa, min setengah X pangkat min 2. Biasanya kalau integral tak sejati atau tak wajar itu integralnya mudah dicari. Cuman kadang kalau nggak tahu sifat-sifat limit, nah kadang kan kebanyakan salah di menentukan sifat limitnya. Nah, di sini lihat E pangkat tak hingga ya. Nah, kalau E kan dia tetap kontinu kan, ln E kan dia hasil ln E kan 1. Kemudian E pangkat 3 kan tetap 1 per E pangkat 3 berarti kan kontinu kan, terdefinisi. Tapi kalau di tak hingga jelas kan tidak terdefinisi atau tidak kontinu kan. Kalau tidak terdefinisi pasti tidak kontinu. Nah, ini berarti tak hingganya harus diambil limit. Berarti limit B mendekati tak hingga dari E ke B. Nah, integralnya tadi kan hasilnya ini nih, min setengah min 1 per 2 X kuadrat ln X min 1/4 X kuadrat. Nah, batasnya kan B dan E. Nah, kita masukkan berdasarkan teorema fundamental kalkulus yang kedua kan berarti tinggal dimasukkan B dan E. Kalau X-nya diambil sama dengan B, berarti kan berubah jadi min 1/2 B kuadrat ln B dikurang 1/4 B kuadrat dikurang min 1 per, kalau X-nya diganti E berarti min 1/2 E kuadrat ln E dikurang 1/4 E kuadrat. Nah, tinggal diturunkan ke bawah. Nah, kan karena limit sifatnya linear kan bisa dipecah masing-masing menjadi limitnya masing-masing kan. Nah, karena tetap linear maka konstantanya bisa dikeluarkan kan. Min setengah bisa keluar semua. Nah, kemudian sifat tadi limit mendekati tak hingga 1 B kuadrat kan mendekati 0. Nah, kalau yang ini kan tinggal dimasukkan aja kan, ln E kan hasilnya 1 nih. Ln E. Ln E. Ln itu kan sebenarnya kan logaritma juga, cuman basisnya E. Nah, berarti E log E kan pasti 1 kan. E pangkat berapa yang hasilnya E? Berarti kan 1 kan. Nah, kemudian yang ini nih, ln B per B kuadrat. Nah, kita belum tahu nih hasilnya apa.
Nah, tapi kita gunakan nih tak hingga nih. Kalau B-nya tak hingga, len tak hingga kan kalau substitusi langsung berarti len tak hingga mendekati tak hingga. Kalau B-nya tak hingga berarti B kuadratnya juga tak hingga. Berarti kan ini bentuk tak tentu kan? Tak hingga per tak hingga. Karena bentuk tak tentu bisa menggunakan L'Hospital kan. Nah, tadi makanya kita perlu menggunakan L'Hospital agar kita bisa lebih mudah mencari nilai limitnya. Len B turunannya kan seper B. Nah, ini kan. Nah, dari sini ke sini. Nah, kemudian B kuadrat turunannya kan 2B. Nah, ya udah berarti tinggal kita berarti dapatkan min setengah limit 1/2B kuadrat. Nah, konstantanya bisa dikeluarkan berarti tinggal limit B mendekati tak hingga seper B kuadrat. Nah, sedangkan nilai limit ini juga kan mendekati 0 kan. Baru kita dapatkan min 1/4 kali 0 plus 1/4 E kuadrat tadi. Nah, didapatkanlah 4 E kuadrat. Nah, jadi biasanya kalau soal integral tak wajar, integralnya sih lebih mudah biasanya dicari. Cuman kalau tidak mengerti sifat-sifat limitnya, nah ya mungkin itu kebanyakan salah penentuan nilai limitnya. Nah, jadi diingat lagi sifat-sifat limit di mendekati tak hingga ya. Atau di X mendekati konstanta tertentu tadi biasanya menggunakan sifat-sifatnya biasanya yang lebih mudah menggunakan kebanyakan L'Hospital. Ya mungkin itu. Ya, jadi yang penting diingat lagi UTS itu kan materinya 4 berarti kan teknik integral, kemudian integral tentu dengan definisi, kemudian integral tentu dia langsung tapi menggunakan teorema fundamental kalkulus berarti tinggal nyari nilainya. Kemudian yang keempat itu dia integral tak sejati. Nah, ya mungkin itu harus pelajari tadi ya. Kalau substitusi trigonometri tadi diingat dia harus ingat identitas trigonometri. Kalau definisi integral tentu dia ingat lagi sifat notasi sigma dan sifat limit. Kalau integral tak sejati ingat lagi sifat limit di tak hingga terutama ya. Ya mungkin itu ya. Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan soal UTS tahun lalu, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Misalkan yang tadi materi yang tadi kira-kira maksudnya menurut kalian yang lebih sulit itu yang mana gitu. Dan misalkan oh yang trigonometri gimana cara mengingatnya biar lebih mudah gitu atau gimana? Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan ke soal UTS tahun lalu? Silakan bertanya nggak apa-apa ya. Atau ngomong tadi kecepatan atau gimana? Silakan komentar tidak apa-apa ya. Soalnya saya nggak akan berhenti kalau misalkan nggak ada yang nanya atau nggak ada yang misalnya oh kak itu terlalu cepat atau ulangin lagi materi yang mana gitu, karena kan saya nggak tahu kalau kalian itu yang nggak ngerti yang bagian mana kan kalau kalian tidak berbicara atau menanyakan materinya. Ada yang ditanyakan dulu tidak ya? Belum ada, Kak. Oh, belum ada ya? Ada, mungkin saya lanjut dulu ya. Oh, sebenarnya saya mungkin tanya satu-satu dulu nggak apa-apa. Mungkin kayak misalkan nih, saya membahas UTS sambil nanya kalian materi yang belum paham yang bagian mana. Misalnya UTS ini yang pertama, kita lihat soalnya dulu ya biar kelihatan. Nah, misalnya yang nomor 1A nih, kan dia trigonometri kan. Nah, dia kan berarti harus menggunakan sifat-sifat identitas trigonometri nih. Kalau menurut kalian trigonometri itu integralnya lebih mudah atau lebih sulit atau gimana? Coba ada salah satu yang pengen komentar biar saya lebih tahu
Kira-kira gimana? Atau misalkan bingung, misalkan menggunakan identitas yang mana atau saya tanya satu. Siapa? Coba Orlando Ferrari coba. Kalau Orlando kalau sifat-sifat identitas trigonometrik itu udah paham semua atau kadang lupa atau kurang paham ya? Boleh di-unmute suaranya? Coba Orlando. Apakah suara saya terdengar ya? Terdengar, Kak. Nah, coba ini suaranya siapa nih? Yang jawab tadi suaranya siapa ya? Yang jawab tadi suaranya siapa? Kalau enggak tadi yang menjawab, kalau identitas trigonometri itu kalian sudah langsung ingat gitu atau kurang paham atau gimana? Biasanya Coba. bingung mencari identitasnya, Kak. Mau pakai yang mana rumusnya? Oh. Tapi sudah ingat gitu, misalkan sin yang tadi udah ingat sebenarnya. Kayak misalkan sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1, terus sin 2 theta gitu-gitu sebenarnya udah ingat ya? Atau kadang lupa juga? Kadang lupa, Kak. Ya mungkin kebanyakan yang dipakai 3 inilah, minimal ya seenggaknya yang diingat inilah. Biasanya kalau substitusi trigonometri kebanyakan menggunakan identitas inilah terutama. 2 sin theta cos theta. Cos 2 theta itu kan cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Kemudian 2 cos kuadrat theta min 1 sama dengan 1 min 2 sin kuadrat theta. Ya, terutama minimal inilah 3 ini identitasnya yang seenggaknya ingat ya. Nah, biasanya kalau misalkan yang nomor yang A nih. Yang A itu kan sin kuadrat 3x dikali cos kuadrat x. Nah, kalau dia bentuknya perkalian, dia biasanya sangat sulit untuk diintegralkan. Karena sin 3x itu kan turunannya kan nggak bakal ada ujungnya kan, sin turunnya cos, cos turunnya sin turunnya cos, balik lagi gitu terus. Begitu juga yang cos turunnya min sin turunnya cos, balik lagi terus saja. Nah, jadi nggak bakal dia ada ujungnya. Jadi idenya gimana caranya kan sin kuadrat 3x itu diubah sama cos kuadrat x bisa kepisah menjadi penjumlahan integral dari 2 trigonometri yang sederhana. Soalnya kalau masih bentuknya perkalian kuadrat itu mesti sulit diintegralkan. Nah, contohnya di sini. Nah, biasanya dia menggunakan sifat cos biasanya di sini pakai ini ya, cos 2 theta ini. Nah, jadi dia kan cos 2 theta ada 2 bentuk nih. Kalau cos dia berarti 2 cos kuadrat min 1. Kalau sin berarti dia min ya, 1 min 2 sin kuadrat. Nah, biasanya dia
karena di sini kuadrat bisa diubah ke bentuk yang bukan kuadrat, jadi dia sudut ganda ya. Jadi misalkan cos kuadrat theta nih bisa diubah ke bentuk gimana jadinya? Berarti ini bisa diubah ke menjadi saya ubah. Nah, ini kan bisa diubah menjadi cos kuadratnya kan bisa berubah jadi cos kuadratnya menjadi cos 2 theta plus 1 per 2 kan. Nah, gini. Nah, kalau sinnya sin kuadrat theta berarti dia 1 min cos 2 theta per 2. Nah, jadi gini cara mengubahnya. Biasanya yang untuk mengubah bentuk kuadrat atau pangkat yang lebih tinggi dia diubah menggunakan sifat kosinus sudut ganda ya, kosinus 2 theta. Nah, jadi sini kayak misalkan sin 2 sin kuadrat 3x. Nah, 3x sudut gandanya berarti kan berapa? Dikali 2 kan? 6x. Ya kita ubah nih sin kuadrat 3x berarti tetanya tinggal diganti 3x kan? Berarti dia sama aja 1 dikurang cos 2 kali 3x kan 6x per 2 atau kan ini sama aja setengah kali 1 min cos 6x. Begitu juga cos kuadrat. Cos kuadrat berarti tetanya tinggal diganti x kan? Berarti 1 plus cos 2x per 2 atau sama aja setengah kali 1 per cos 2x. Nah, gitu. Nah, tinggal ngaliinnya hampir sama aja ini kan. Setengah kan seperempatnya bisa keluar dari integralnya kan. Karena linear integral seperempat. Kemudian perkalian dari ini kan tinggal dikalikan biasa ya. 1 dikali 1, kemudian 1 plus min cos 6x dikali 1 kan min cos 6x. 1 dikali cos 2x plus cos 2x min cos 6x dikali plus cos 2x kan cos 6 min cos 6x cos 2x kan. Nah, ini kan bentuk yang lebih sederhana nih. Berarti seperempat dikali integral 1 min cos 6x plus cos 2x dx. Nah, yang ini kan udah integral biasa nih. Nah, tinggal yang bentuk yang sini. Seperempat cos 6x cos 2x. Nah, ini kan masih perkalian. Dia lebih sederhana karena dia udah nggak ada kuadratnya. Nah, kalau masih bentuk perkalian, pokoknya kalau trigonometri itu, kalau perkalian bentuk trigonometri, pokoknya gimana caranya dia bisa bisa jadi penjumlahan fungsi trigonometri. Nah, sifat perkalian cos kan masih ingat nggak? Perkalian cos kan 2 cos A cos B itu kan sama dengan, nanti diingat lagi aja. 2 cos A cos B itu jadinya cos A plus B ditambah cos A min B ya. Nah, berarti kalau cos 6x cos 2x berarti kan setengah, ini kan 2-nya pindah sini jadi setengah kan. Setengah cos ini tambah ini, berarti kan 6x ditambah 2x, 8x ditambah cos 6x dikurang 2x kan 4x kan. Berarti setengah cos 8x plus cos 4x. Nah, berarti kan setengah dikali seperempat kan 1/8. Nah, ini kan udah jadi integral biasa kan. Ya udah, berarti tinggal yang tadi integral 1 kan, integral konstantanya 1 berarti x, cos 6e kan integralnya sin 1/6 sin 6x. Karena kalau diturunin kan balik lagi jadi cos 6x. Dan cos 2e kan setengah sin 2x. Kemudian ini kan yang ini juga udah integral biasa nih, integral trigonometri yang sederhana. Cos 8x berarti kan 1/8 sin 8x. Kemudian cos 4x juga integralnya 1/4 sin 4x. Ya udah, berarti tinggal sudah dapat berarti kan 1/4x tinggal dikalikan 1/4 dikurang 1/24 sin 6x ditambah 1/8 sin 2x dikurang 1/64 sin 8x dikurang 1/32 sin 4x plus c. Mungkin itu. Jadi kuncinya itu
kalau ada perkalian bentuk trigonometri itu diubah ke bentuk penjumlahan fungsi trigonometri yang lebih sederhana dengan menggunakan sifat-sifat identitas trigonometri yang diketahui. Yang lebih yang sering sin A plus B ya. Biasanya kalau saya ngingatnya gini ya. Sin A plus min B. Nah, kalau sin kan sin A cos B. Nah, dia tandanya sejajar dengan yang ditambah di sini ya, plus minus ini. Cos A sin B. Nah, kalau cos dia jadinya dia searah ya, cos A cos B. Nah, tapi yang di sininya plus minusnya berubah ya. Nah, plus minusnya di sini. Nah, dia berlawanan di sini. Kalau dia plus, di sininya min. Kalau di sininya min, di sininya plus. Nah, terutama ini lah. Ya, mungkin ini integralnya sebenarnya kalau tahu cara ngubahnya dia lebih mudah ya. Cuman misalkan nggak tahu cara ngubahnya ya nggak bakal ketemu integralnya karena dia emang kalau trigonometri itu harus diubah ke bentuk yang lain yang lebih sederhana. Nah, mungkin itu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan dulu yang mengenai integral trigonometri. Kalau belum ada saya lanjut dulu ya. Nah, itu yang nomor 1B itu yang nomor 1B integral akar 1 min X per 1 min akar X dx. Nah, mungkin di sini pasti kalau misalkan ada bentuk akar gini, gimana caranya yang susah diintegralin itu dimisalkan. Misalkan di sini nih, ini kan yang buat susah diintegral ini kan yang bawah nih. Nah, yang 1/X itu kalau dia nggak dimisalkan ya pasti akan mempersulit. Nah, pokoknya kalau ada bentuk integral yang ada pernya, nah biasanya dia itu yang dimisalkan. Nah, misalnya 1 min akar X. Ya, pertama emang kadang belum tentu berhasil ya. Tapi perlu dicoba nih. Dimisalkan U1 min akar X. Nah, berarti akar X-nya kan 1 min U. Nah, tinggal dikuadratkan berarti X sama dengan 1 min U kuadrat kan. Nah, turunannya dx apa? Berarti dx turunannya, ingat integral ya, integral rantai ya. 2 kali 1 min U, kan sini pangkatnya jadi 1. Kemudian turunan yang di dalam 1 min U turunannya kan terhadap U kan min 1. Berarti kan 2 kali 1 min U kali min 1 kan U min 1. Ya udah, kita berarti ubah dx-nya ke du, berarti bentuknya di 2 U min 1 du. Nah, pokoknya kalau integral substitusi itu pokoknya harus diubah terus pokoknya. Nanti kalau misalkan beneran mentok nggak ada ujungnya baru kita coba cara lain. Tapi kalau masih belum ketemu ujungnya dan ini maksudnya kira-kira masih bisa dikerjain, kerjain aja terus. Karena emang nggak bisa langsung kepikiran gitu. Misalnya yang 1B nih, oh kayaknya yang dimisalin yang akar X atau yang dimisalin 1 akar X. Nah, kita belum tahu nih kalau kita nggak nyoba dulu. Nah, karena matematika itu harus latihan dulu, oret-oretan. Nah, baru nanti di tengah jalan kita ketemu. Oh, sampai sini kayaknya nggak mungkin ada cara lain lagi. Berarti yang dimisalin harus bentuk lain. Gitu. Nah, sekarang kalau dimisalin U-nya 1 min akar X. Tapi kalau misalkan sering latihan, nanti pasti instingnya atau intuisinya bisa lebih cepat. Oh, ternyata yang harus dimisalin itu yang bawahnya. U-nya 1 min akar X-nya yang harus dimisalin. Nah, bentuk ini berarti kan.
Tinggal diganti, berarti X-nya diganti dalam bentuk U. X-nya tadi kan 1 min U kuadrat, kemudian 1 min akar X-nya kan U. Kemudian dx-nya diubah jadi 2 U min 1 du. Nah, ingat dari sini ke sini ini tadi. Ini agak langsung. Nah, cuman ini kan sebenarnya gini aja sih, 2 kali U akar ini kan. Akar ini per U dikurang 2 kali min 1 kan 2 per U kan. 2 per U akar ini. Ya udah, biar integralnya bisa dipisah ya. Berarti yang ini U per U kan dia, yang ini U dibagi U kan 1 kan. Berarti jadi tinggal 2 akar 1 min U kuadrat du dikurang, karena di sini U-nya nggak ada, berarti 2 per U-nya tetap akar ini. Nah, kemudian konstantanya kita keluarkan untuk memudahkan saja. 2 integral akar ini du dikurang 2 per 1 U. Nah, ingat tadi kalau ada bentuk 1 min U kuadrat tadi, berarti kan itu bentuk 1 kan ini konstanta dulu ya. Ininya variabel. Berarti kan kalau bentuk A kuadrat min X kuadrat tadi, ada yang masih ingat nggak dimisalin apa tadi? Coba Belum lagi ya kalau diambil asin, bisa juga akos. Baik, Ya. berikutnya asin yaitu asin theta G. Nggak siapa ngaruh. Pak Denny? asin theta berarti ya. Nah, kita coba, karena di buku biasanya asin theta aja berarti ya. Kalau cos juga bisa sih nanti kan, tapi ubah. Nah, di sini cuman kalau di buku emang biasanya sin, cuman bisa juga cos. Nah, kemudian di sini berarti kan A. Nah, A-nya di sini kan satunya ini, berarti X-nya 1 kan, berarti sin. Nah, tetanya di sini yang dimisalin X di sini apa? X di sini kan yang misalin ini 1 min U ya. Karena dia yang dalam kuadrat kan 1 min U-nya. Berarti U min 1, U min 1. Ya, berarti yang dimisalin, kok U min 1, sorry. 1 min U ya. Berarti 1 min U, 1 min U. Nah, di sini kan 1 min U, dimisalin sin theta. Karena kan depannya ini konstantanya kan 1 kuadrat kan, berarti akarnya juga 1. Berarti 1 min sin theta sama dengan U. Nah, kita cari turunannya U ya. du berarti kan tinggal nyari turunannya. 1 kan turunannya 0. Min sin theta turunannya, sin theta kan turunannya cos theta. Berarti min cos theta d theta sama dengan du. Berarti du-nya diubah ke dalam bentuk theta, min cos theta d theta. Nah, ingat tadi kalau ubah bentuknya, kalau 1 min U sama dengan sin theta, berarti theta itu sama dengan sin inverse dari 1 min U, atau nama lainnya arcsin 1 min U ya. Nah, kita ubah aja berarti 1 min U-nya sin theta ya. Berarti tinggal 1 min U-nya diubah ke sin theta ya. Ini dari sini. Berarti 1 min sin theta kuadrat. Nah, du-nya kan diubah. Nah, kita pertama kan integralnya ada 2 nih ya. Kita cari satu-satu, karena kalau nyari dua-duanya langsung kan malah kepanjangan, malah agak nanti kurang jelas ya. Kita hitung satu-satu dulu integralnya. Nyari yang ini dulu ya. 1 min sin theta kuadrat. Nah, ini kan identitas trigonometri ya, cos kuadrat min cos theta. Nah, akar cos kuadrat theta kan cos theta kali min cos theta kan min cos kuadrat theta. Nah, min integral cos kuadrat theta d theta. Nah, kalau ini sebenarnya kalau sering latihan sebenarnya nanti terbiasa ya. Oh, kalau ada kuadrat itu nggak mungkin bisa diintegralkan. Jadi harus diubah ke bentuk yang lebih sederhana yang bisa langsung diintegralkan. Oh, cos kuadrat theta itu bisa diubah ke bentuk kosinus ganda kan. Nah, tadi sifat kosinus tadi kan cos 2 theta sama dengan 2 kosinus theta min 1 kan, atau cos kuadratnya berarti kan 1, berarti kan cos kuadrat theta-nya kan berarti 1 plus cos kuadrat theta per 2. Cos 2 theta ya.
per 2. Nah, kan sama aja setengah plus setengah cos 2 theta kan. Nah, integralnya kan lebih mudah, tinggal integralnya kan setengah d theta integralnya setengah theta. Kemudian cos 2 theta kan integralnya setengah sin 2 theta. Plus konstanta 1, misalkan C1 ya. Kemudian karena ada minusnya berarti minus setengah theta min seperempat 2 theta plus C1. Nah, itu integral yang pertama ya. No, ini kan masih dalam theta. Kita ubah karena kan pada soal kan variabelnya dalam bentuk X ya. Kita harus ubah ke X nanti. Nah, cuma di sini kan kita ubah ke U dulu ya. Nah, biasanya kadang yang kalau belum terbiasa ngubahnya. Nah, ini kan sin 2 theta nih. Sin 2 theta kalau nggak tahu kan, kalau misalkan masih udah biasa latihan kan cepat ya. Sin 2 theta tuh 2 sin theta cos theta. Nah, kayak gitu. Berarti kan min seper theta seperempat 2 sin theta cos theta, kemudian seperempat kali 2 kan min setengah. Nah, theta tadi kan arc sin 1 min U kan. Nah, tinggal ngubah nih sin theta sama cos theta dalam bentuk U gimana tadi? Nah, kan ada di sini tadi. Kan kita punya apa? 1 min U, U sama dengan sin theta kan. Nah, berarti kan sin theta itu kan 1 min U per 1 kan. Ingat, sin itu tadi apa? Sin itu demi ya. Berarti kan sin theta itu depan per miring kan. Nah, depan per miring itu berarti sampingnya apa? 1 dikurang 1 min U kuadrat. Berarti sinnya kan 1 min U, cosnya berarti akar 1 min U kuadrat kan. Nah, tinggal mengubah ke sini. Jadi, kalau misalkan untuk mempermudah nyari sin cosnya, kita pakai ilustrasi segitiga siku-siku biar lebih mudah ya. Nah, yang integral pertama kita udah ketemu, kita nyari integral yang kedua ya. Integral yang kedua itu 1 per U, ya sama aja lah. Tinggal disubstitusikan nanti ini saya bagikan materinya kok, tinggal dibaca lah. Itu caranya sama seperti sebelumnya, pokoknya disubstitusikan, nanti ujungnya dapatnya ini. Kan dapatnya cos kuadrat per sin theta min 1. Nah, cuman kan cos kuadrat sama sin theta kan kita nyari hubungannya gimana caranya biar bisa diintegralkan. Oh, nah ini lagi-lagi ini intuisi atau karena sering latihan ya ini cos kuadrat theta kan bisa diubah ke identitas trigonometri 1 min sin kuadrat. Nah, pokoknya yang sering digunakan itu identitas itu ya, cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1. 1 min sin kuadrat theta. Oh, ternyata 1 min sin kuadrat theta kan selisih kuadrat nih, bisa diubah 1 min sin theta dikali 1 plus sin theta nih. Nah, berarti kan bisa dicoret nih, 1 min sin theta-nya bisa coret. Ini kan. Nah, berarti tinggal 1 plus sin theta per min 1. Berarti min 1 plus sin theta. Atau min 1 min sin theta d theta. Nah, kan ini bisa diintegralkan min 1 d theta integralnya min theta, min sin theta integralnya kan jadinya min cos kan atau plus cos theta plus C2 atau konstanta yang kedua. Karena kan mungkin berbeda. Nah, tadi theta kan arcus sin 1 min 2. Nanti dibaca lagi kenapa kok bisa arcus sin 1 min 2. Cos theta tadi kan juga udah dicari kan akar 1 min U kuadrat plus C2. Nah, sekarang kita karena udah ketemu integral pertama dan kedua, tinggal kita masukkan. Integral ini kan sama dengan 2 integral yang pertama dikurang 2 integral yang kedua. Tinggal dimasukkan. Nah, nanti hasilnya ketemu ini tinggal dikalikan. Ini kan kalau perkalian jumlahan kurangan itu kan tinggal ketelitian kan. Cuman kalau sebelumnya kan kita harus tahu konsepnya dulu. Cuman kalau terakhir-terakhir itu ketelitian ya, ketelitian. Karena kan perhitungan kurang tambah kali, nah itu kan harus teliti plus minusnya terutama. Nah itu. Nah nanti balikkan lagi, ingat kan ini masih U nih. Nah, sedangkan di soal X, nah kita balikan lagi. U itu apa tadi? U itu 1 min akar X. Ya udah berarti 1 min U kan akar X. Berarti 1 min U diganti akar X. 1 min U akar X
1 min U kan diganti akar X dan seterusnya. Nah, tinggal ganti aja. Ya udah, berarti bentuk akhirnya ini. Nah, itu. Jadi tinggal sebenarnya kalau tahu sebenarnya kuncinya semua di sini apa yang dimisalkan ya. Nah, ini. Jadi kunci awalnya sebenarnya di sini ya. Kalau pemisalannya itu langsung dapat gitu, itu pasti lebih, dan tahu arahnya kemana pasti lebih. Cuman kalau misalinnya salah, misalkan misalnya yang depan itu, biasanya kalau per itu biasanya dimisalkan itu yang bawah, karena yang bawah kan itu yang membuat itu sulit diintegralkan. Jadi coba aja yang dimisalkan itu yang di bawah. Kecuali kalau misalkan nih akar ini, akar X kuadrat min 3. Nah, kalau akarnya dia langsung gabung gini, dia diintegralkan yang bawah, mungkin bisa. Cuman kalau yang karena ini kan 1 min akar X, akarnya kan nggak langsung, satunya nggak di dalam akar, jadi langsung dimisalkan semua. Biasanya pokoknya yang menyusahkan untuk solid integral itu yang bagian penyebut ya. Ya, mungkin itu. Kemudian kita lanjut. Nah, sebenarnya saya juga udah nyoba-nyoba yang satu yang C, cuman memang saya belum dapat idenya. Mungkin ada yang udah nyoba atau ketemu yang satu C belum? Kalau saya yang memenuhi. Yang C itu bisa dipaksa substitusi tangan, Mas. Pakai identitas sedikit dirapikan. Tambah 1. Kalau maknanya substitusi tangan. Itu sedikit dirapikan, cos 2x-nya jadi dalam bentuk gimana ya enaknya itu, ada sin-nya atau ada cos-nya gitu. Saya agak lupa juga beberapa diulangi. Yang pasti itu nanti targetnya substitusi tangan. Ya, mungkin kalau saya belum. U sama dengan tangan X maksudnya, bukan tangan setengah. Gimana? U sama dengan tangan X biasa, bukan tangan setengah. Nggak boleh ikutan. Ya, mungkin yang satu C, mungkin nanti saya kalau buktinya udah saya rapikan, pokoknya saya masih di tengah jalan tapi belum dapat hasil ujungnya. Nah, mungkin nanti saya lanjutkan. Kita lanjut agar menghemat waktu, langsung lanjut ke yang nomor 2 dulu ya. Nomor 2 definisi integral ya. Definisi integral. Nah, integral dengan definisi itu mungkin kita nyoba. Nah, yang penting kita tahu langkahnya sebenarnya. Definisi integral tentu sebenarnya kan pertama kita apa? Kita tuh harus tahu fx-nya dulu dimisalin. Kan fungsi fx yang diintegralin itu di sini kan e pangkat 2x plus x ya. Kemudian dibuat partisi sebanyak n, itu berarti kan ada x0, x1, x2 sampai xn. Nah, kemudian kan delta x1, delta xk itu kan maksudnya berarti xk dikurang xk1, berarti misalkan delta x1 berarti kan x1 kurang x0, delta x2 berarti x2 dikurang x1 dan seterusnya. Nah, tapi kan agar lebih mudah di sini kalau integral Riemann kan delta xk-nya dibuat sama untuk setiap k. Nah, sama dengan delta k itu sama dengan selisih batas atas dikurang batas bawah dibagi dengan sebanyak partisinya. Partinya ada n, berarti b min a per n. Batas atasnya di sini kan 1, batas bawahnya 0 kan, 1 min 0 per n, berarti 1 per n. Jadi pertama kayak gini, tahu alurnya ya. Pertama fungsinya, terus partisinya ada n, dicari delta xk-nya sama dengan delta tertentu. Kemudian kan dia punya nilai x di setiap urutan partisi keberapa ya, misalkan di titik, misalkan xk kan dia tergantung selisihnya. Karena dia ngambil deltanya sama, berarti kan bisa pakai rumus
suku barisan aritmatika kan, berarti tinggal A plus K kali delta XK. Karena delta XK-nya sama berarti kan 0, karena batas bawahnya kan 0. 0 plus K kali delta X. Delta X-nya kan kita udah dapat nih. Berarti K kali 1/n. Berarti K per N. Yang penting alurnya kita tahu. Walaupun kalian misalkan bisa ngitung nih, cuman alurnya nggak ngerti ya tetap aja sudah pernah. Kita tetapkan Fx delta XK kan sama dengan delta X, kemudian XK-nya dicari, delta XK kan dicari dari A plus K delta XK. Kemudian Fxk berarti kan berdasarkan fungsi Fx-nya E pangkat 2XK plus XK. Nah, XK-nya kan kita udah dapat nih, K per N. Berarti E pangkat 2K per N plus K per N. Nah, berarti menggunakan sifat perpangkatan, ingat, perkalian pangkat kan E pangkat M, N berarti kan E, M kali N kan. Berarti kan ini sama aja E pangkat 2 per N pangkat K plus K per N. Nah, habis itu baru ke sigmanya. Kita nyari SPF-nya kan sigma dari K1 sampai N, Fxk delta XK. Nanti ujungnya setelah ini kan, agar nilai delta X-nya atau norm jarak antar selisih X-nya itu mendekati 0, agar semakin mendekati 0 maka partisinya N-nya kan harus semakin banyak kan. Semakin banyak itu berarti semakin besar kan mendekati tak hingga. Nanti N-nya baru diambil tak hingga. Tapi kan kita cari dulu sigmanya, sigma K1 sampai N ya. Fxk delta XK tinggal dimasukkan. Kan Fxk-nya dapat F2 per N pangkat K plus K per N kali 1 per N. Nah, karena 1 per N ini tidak terkait dengan K, di sini kan indeksnya K ya. Berarti dia harus, kalau nggak terkait dengan K berarti dianggap konstanta. Nah, 1 per N-nya berarti karena tidak terkait dengan K bisa keluar ya 1 per N. Nah, berarti 1 per N. Nah, sifat sigma, kan sigma itu linear, berarti sigma dari penjumlahan berarti sama aja penjumlahan sigma. Nanti dibaca lagi sifat-sifat sigma ya. Nah, kemudian yang sifat ini, sigma yang ini kan deret geometri kan. Ingat lagi cara nyari deret geometri ya. Deret geometri itu kan kalau karena E2 per N itu lebih dari 1, berarti kan rumus SN deret aritmatika gimana? A kali rasio pangkat sebanyak sukunya dibagi R-1 kan? Berarti kan A-nya di sini E pangkat 2 per N dan R-nya juga kan E2 per N kan. Nah, sukunya sebanyak N dikurang 1 per rasionya dikurang 1. Nah, 2 per N dikali N kan 2 kan. Berarti kan sifat pangkat dipangkatkan lagi kan. Sama aja perkaliannya. Berarti X kuadrat min 1 dan seterusnya. Ini cuma biasa sigma K1 sampai N. K tadi kan sama aja 1 plus 2 plus sampai N tadi. Nah, kalau ini nggak cepat soalnya nanti lebih lama hitungnya. Nah, N kali N plus 1 per 2. Nanti kan N-nya dicoret tinggal N plus 1 per 2 kan. Nah, ini tinggal disederhanakan E per 2 per N. Nah, dan di sini 1 per N, N-nya gabung sini jadinya. Nah, E kuadrat min 1 ini kan udah konstanta kan. Udah konstanta. Nah, yang udah sederhana, kita tinggal nyari limitnya. Integral 01 ini kan berarti limit N mendekati tak hingga dari SPF-nya. Limit N mendekati tak hingga, SPF-nya tadi kan sigmanya hasilnya ini kan. Tinggal dijumlahkan. Kalau yang sebelah kanan kan lebih enak. Limit N mendekati tak hingga N plus 1 kan jadinya ini. Berarti yang 1 per N kan mendekati 0 kan. Yang agak sulit yang bagian depan nih. E kuadrat min 1 kan bisa keluar. Berarti tinggal limit E pangkat 2N dan seterusnya. Nah, mungkin yang ini cara ngubahnya. Nah, kalau ini manipulasi ya. E pangkat 2 per N. Nah, kan ini N nih. Nah, di sini kan N kali. Berarti ini kan sama aja dibagi 1 per N ya. Ya enggak? Karena kalau E pangkat 2 per N min 1 dibagi 1 per N kan sama aja
N kali E pangkat 2 per N min 1. Nah, 1 per N kan bisa diubah jadi setengah kali 2 per N. Nah, nanti 2 per N di sini dimisalkan sebagai H. Nah, kalau yang atas kan limit 2 per N-nya kan mendekati 0, berarti E pangkat 0. Kemudian 2 per N-nya kita misalkan H, berarti E 2 per N dimisalkan H, berarti E pangkat H min 1 per setengah H ya. Setengah H. Nah, kemudian tinggal dimisalkan setengah 1 dibagi setengah kan hasilnya 2 nih, berarti bisa keluar 2 limit EH min 1 per H. Nah, kalau dimasukkan 0 kan E pangkat 0 1 ya, 1 kurang 1 0, H-nya 0, 0 per 0, berarti berbentuk tertentu, berarti bisa menggunakan L hospital. Berarti EH min 1 diturunkan kan tetap EH juga. H diturunkan terhadap kan 1, berarti EH per 1, berarti limit sama aja limit H mendekati 0 EH kan. Nah, sedangkan limitnya berarti E pangkat 0, berarti 1 kan, berarti 1 per 1. Ya udah, berarti tinggal setengah E kuadrat min 1 plus setengah. Ya udah, ini hasilnya, setengah E kuadrat. Nah, untuk mengecek hitungan kita salah apa benar, ya kita tinggal lihat di sini integral biasa kan, E pangkat 2E kan integralnya setengah E kuadrat 2E setengah X kuadrat 1 0. Kalau dimasukin kan setengah E kuadrat plus setengah min setengah E pangkat 0 plus setengah kali 0 kan. Hasilnya E pangkat 0 kan 1, berarti setengah kurang setengah kan 0 kan, berarti tinggal setengah E kuadrat. Kan hasilnya sama kan, berarti kita penghitungannya benar. Ya mungkin itu. Yang B caranya sama aja sih. Mungkin ada yang ditanyakan dari materi ini, integral tentu dengan definisi. Kalau yang B itu kan, kalau ya sebenarnya mudah atau enggak tergantung ya. Kalau di sini mungkin bentuk variabelnya lebih apa, karena banyak kali dan segala macam itu, kalau ngitungnya nggak cepet ya lama ya betulnya. Cuman yang lebih enaknya di sini kan dia delta XK-nya dikasih tahu di soal kan. Nah, di sini kan nih, mana tadi? Nah, yang nomor 2B itu kan XI-nya dikasih tahu tuh N plus 2I per N kuadrat min 1. Nah, kalau dikasih tahu ya dia lebih, karena dia delta X-nya nggak sama, maka kita harus ngitung delta XK-nya sendiri-sendiri. Kita cari XK-nya kan dikasih tahu kan, berarti delta XK-nya berbeda untuk setiap K, karena kan XK-nya ditentuin di soal. Nah, itu ditentukan di soal ya. Di soal. Nah, berarti delta XK-nya berbeda untuk setiap K. Untuk setiap K anggota 1 sampai N ya. Ya gitu. Nah, kalau di sini ya tinggal apa, cara ngitungnya, cara ngubah variabelnya nanti tergantung teliti atau enggak dan bisa cepat atau enggak, karena waktunya kan cuma 2 jam ya. Ya mungkin itu. Kalau caranya sama kayak yang tadi ya. Fx, XK, delta XK, kemudian Fxk-nya dicari, kemudian SPF itu kan sigma dari 1 sampai N, Fxk, delta XK. Nah, tinggal ngaliinnya ini. Kan ngaliinnya ini variabelnya lumayan. Nah, tinggal ngitungnya ini cepet nggak? Nah, kalau ngitungnya lama ya dapatnya juga lama. Nah, kalau limitnya udah dapat ini sih mudah sih. Ini kan tinggal 52 per plus 8 per N min 4 per 3N kuadrat. Nah, tinggal limit 1 per N, limit 1 per N kuadrat kan 0. Berarti hasilnya 52 per 3. Ya mungkin itu. Ya sama kayak yang tadi. Cuman yang tergantung di sini. Kadang ini kebanyakan yang salah di bagian tengah ini. Yang di sini. Nah, karena ini kan perhitungan kan. Kemudian ada sigma dan segala macam. Kalau ini selip ngitung ya pasti salah ke bawahnya. Nah, makanya itu untuk ngecek kalian itu benar apa enggak,
ngitungnya ya ini dicek dengan integral biasa. Kalau integral biasa kan mudah kan, U-nya sama dengan X plus 1, DU sama dengan DX. Kalau X-nya 0, U-nya 1. Kalau X-nya 8, U-nya 9. Ya, kita tinggal integralkan. Akar U pangkat setengah, kan hasilnya 2/3 U akar U. Tinggal dimasukkan 9 dikurang 2/3 1 akar 1. Berarti 2/3 kali 27 dikurang 2/3 kan. 54/3 dikurang 2/3, 52/3. Berarti jawabannya sama dengan yang dicari dengan definisi. Berarti kita nyari dengan definisi jumlah Riemann itu berarti benar berarti karena sama. Kalau nggak sama berarti kita ada yang salah itu. Itu triknya, kita harus ngecek dengan integral biasa, integral langsung nih dengan teorema fundamental kalkulus kedua. Nah, kita kemudian lanjut. Nah, yang di sini nih. Ini integral tentu dengan teorema fundamental kalkulus dan metode perubahan variabel. Nah, karena waktunya lebih tinggal sedikit lagi, kita nyobain nomor 4 dulu ya. Nomor 4 itu lebih singkat. Yang nomor 4 itu integral tak wajar ya. Integral tak wajar ini kan 0 sampai tangga 1 per E pangkat X dikurang E pangkat min X menjadi jumlah integral tak wajar macam pertama atau macam kedua yang menjadi penyusun integral tersebut. Berarti ini kan diubah menjadi jumlah integral. Nah, kita tentuin itu macam pertama atau macam kedua. Macam pertama itu yang batas-batasnya tak hingga, yang macam kedua itu yang fungsinya tidak kontinu di batas bawah atau batas atasnya. Nah, kita yang A, karena menjadi jumlahan berarti kita menjadi dekomposisi pecahan fungsi rasional kan. Nah, ingat tadi definisi E pangkat min E kan seper E pangkat min X. Berarti jadi gini, berarti kan berdasarkan sifat pecahan kan berarti tinggal E pangkat 2X dikurang 1 per E pangkat X, berarti 1 per itu bisa jadi E pangkat X per E pangkat 2X min 1. Nah, E pangkat 2X min 1 kan selisih kuadrat kan, bisa dijadikan E pangkat X plus 1, E pangkat X min 1. Nah, berarti kan jadinya setengah. Nah, untuk ngubah kayak gini gimana caranya? Ya tadi pakai dimisalkan Y itu Y plus 1, Y min 1. Misalkan E pangkat X-nya. Nah, tadi tinggal dimisalkan A, Y plus 1 plus B, Y min 1. Nanti ketemu A sama B-nya sama-sama setengah. Nah, kan dapat ini. Nah, bisa jadi kayak gini kan, setengah E pangkat X plus 1 DX dan sekian. Nah, yang pertama ini untuk 0 sampai tak hingga seper E pangkat X plus 1 kan dia ada tak hingga. Kalau dari 0 kan dia terdefinisi. Dia kontinu. Nah, cuman dia di tak hingga kan dia integral tak wajarnya karena batasnya tak hingga. Nah, ini kan berarti jenis yang pertama kan. Kemudian yang kedua nih. Nah, kalau yang kedua nih dia batasnya tak hingga tapi juga dia batasnya tak hingga tapi juga dia batas yang bawahnya dia tidak kontinu karena kalau X-nya 0 gimana berarti? Apa yang terjadi? Kalau X-nya 0 berarti kan E pangkat 0 1. 1 kurang 1 kan 0. Nah, berarti dia tak terdefinisi. Dia tidak kontinu di 0 berarti. Nah, dia berarti integral tak wajar jenis pertama karena batas atasnya tak hingga sekaligus batas bawahnya dia fungsi di sini tidak kontinu. Nah, kemudian yang bagian kedua suruh nyari integralnya apakah ada. Nah, tinggal itu kan integral biasa kan. Berarti kita cari, dimisalkan Y-nya E
pangkat X ya. Berarti D-nya E pangkat X, dx. Berarti dy sama dengan E pangkat X kan balik lagi y dx, berarti dx-nya seper y d. Berarti jadinya seper y plus 1, dx-nya diganti seper y dy ya. Nah, ini seper y plus 1 ini kan bisa diubah jadi seper y dikurang seper y plus 1. Nanti dicari ini cuma dekomposisi biasa, tinggal dimisalin aja. Kayak tadi ya, seper y min y plus 1 itu dimisalin a per y plus b y plus 1. Nanti kan ketemu AB-nya kan 1 sama min 1. Ya tinggal gini kan. Udah. Kemudian, nah ini kan ada yang sama nih. Lihat, yang ini sama ini. Ini kan saling mengeliminasi, berarti tinggal yang ini, integral yang tengah ini. Berarti tinggal yang ini sama yang ini. Berarti integral 0b 1 per 2y min 1 dikurang 0b seper 2y plus 1. Karena yang seper 2y ini kan saling mengeliminasi, berarti 0 kan habis. Nah, kita misalkan y min 1-nya v. Nah, karena y min 1 kan diturunkan kan sama dengan dy, berarti tinggal dimaksudnya seper 2v dv, yang y plus 1 misalnya v. Nah, dy kan sama dengan dw karena y plus 1 kan nggak ngefek kan konstanta. Nah, udah berarti tinggal pakai len kan, seper v kan len mutlak v, terus seper w kan len mutlak w. Tinggal disubstitusikan b, batasnya b dengan 0. Y min 1, V-nya dibalikan ke Y min 1, W-nya Y plus 1. Tinggal dimasukkan. Nah, Y-nya tadi kan E pangkat X. Berarti E pangkat X min 1, Y-nya E pangkat X plus 1, Y plus 1-nya. Nah, kemudian dimasukkan batas atas, batas bawahnya. Nah, karena dia yang di sini ada yang kurang jelas ini ya. Nah, kalau yang di integral Y min 1 itu dia tidak terdefinisi di A ya. Berarti ini harus dimisalin, ini kurang tinggal penulisannya aja ya. Nah, ini harusnya A, ini harusnya A. Berarti ada limit A-nya mendekati 0 plus ya. Nah, sebenarnya cuma masalah penulisannya aja nih. Saya belum lengkap. Nah, yang di sini nah, kalau BA berarti tinggal dimisalkan kalau dimasukkan batasnya B dengan A berarti E pangkat B min 1 setengah len E pangkat A min 1 terus min setengah len E B pangkat B plus 1 min setengah len E pangkat A plus 1. Nah, yang ini kan min setengah dengan plus setengah kan dia min setengah dengan plus setengah. Oh, yang ini berarti kan seper B. Nah, yang B-nya dikumpulin dengan B. Berarti kan setengah len E B min 1 dengan min setengah len E B plus 1 ya. E B plus 1 yang ini. Kemudian yang berhubungan dengan A kita kumpulkan dengan A. Berarti setengah len E pangkat A plus 1. Nah, yang dari sini min kali min kan plus. Setengah len E pangkat A plus 1 dikurang yang ini.
pangkat min 1. Nah, karena nolnya mendekati 0 positif, berarti limit kanannya kan. Nah, ingat yang ini tadi, yang len EB min 1, len E pangkat B-nya kan mendekati tak hingga, karena berarti B-nya mendekati tak hingga. Len mendekati tak hingga juga pasti nilainya tuh konvergen tak hingga, jadi nggak mungkin berhingga ya. Kemudian setengah dikali len 0. Kenapa di sini 0? Karena 0A-nya mendekati 0 plus. Berarti E pangkat 0 kan. Oh, yang di sini 0 berarti E pangkat sini kan dia tak hingga ya berarti. Kemudian yang di sini nanti sebenarnya di sini tergantung, emang di sini bisa belum rapi ini nulisnya ya. Ini nanti mungkin saya rapikan dulu. Yang ini kan dia ini limit len E mendekati tak hingga, berarti kan limitnya konvergen ke tak hingga ya. Nah, karena dia ada yang tak hingga, maka walaupun dia ada limit yang hasilnya berhingga, tapi karena dia kan dijumlahkan dengan limit yang hasilnya tak hingga, maka dia tetap tidak konvergen, maka dia nilai integralnya tidak ada karena limit di batas mendekati tak hingganya dia tetap tidak konvergen ke titik tertentu kan, berarti integralnya tidak ada kan, atau dengan kata lain dia tidak konvergen berarti jumlahnya. Pokoknya kalau tidak menemukan suatu nilai tertentu maka itu tidak konvergen ya. Mungkin di sini tulisannya masih belum rapi ya, belum saya rapikan lagi. Ya mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu ya. Nah, mungkin saya akan bahas sedikit. Nah, saya akan bahas yang nomor 3 ya. Nomor 3 itu integral tentu dengan teorema fundamental kalkulus. Ya ini trigonometri juga ya, sin 2x cos kuadrat x akar sin x. Nah, pokoknya kalau ada integral tuh kita harus notice atau langsung pokoknya langsung kepikiran atau berintuisi maksudnya mana bentuk yang membuat sulit diintegralkan itu. Nah, kalau lihat di sini kan sin 2x masih bisa dipecah, 2 sin x cos kuadrat x juga bisa dipecah. Cos e kan masih mending. Tapi kalau akar 1 min x ini kalau nggak dimisalkan, ini kan pasti yang paling menyusahkan karena akar 1 min x itu kan nggak bisa dibentuk sederhanakan kayak yang lain. Maka karena itu bentuk yang membuat sulit diintegralkan ya, kita misalkan dulu u-nya sama dengan akar 1 min x. Ya intuisi ini belum tentu dia berhasil diintegralkan ya, tapi kan intuisi biasanya kan bisa berhasil bisa enggak ya, kita coba dulu. Berarti diturunkan, berarti kan 1/2 akar 1 min x. Nah turunnya 1 min x kan min cos x. Nah berarti min cos x, 2 akar sin x kan u ya, berarti 2u. Nah berarti dx-nya berarti min 2u per cos x du. Nah kemudian kita
ubah nih bentuknya. Nah, berarti kalau 1 min X, kalau U sama dengan 1 min sin X, berarti kan 1 min X sama dengan U kuadrat kan. Akarnya hilang berarti U-nya dikuadratkan, berarti sin X sama dengan 1 min U kuadrat. Berarti X bisa diubah ke 1 min U kuadrat. Berarti sin X diganti 1 min U kuadrat. Kemudian dx-nya kan diganti ini tadi min 2U per cos X. du, nah kemudian 2 kali min 2U kan min 4, U-nya kan bisa dicoret kan. Nah, berarti min 4, 1 min U kuadrat, cos E kali cos E kan cos kuadrat X. Nah, cos kuadrat X kita bisa ubah jadi, ingat identitas trigonometri kan, identitas trigonometri itu kan berarti 1 min sin kuadrat X. Nah, sin kuadrat X kan karena sin X itu 1 min U kuadrat, berarti kan sin kuadrat X berarti tinggal dikuadratkan kan, 1 min U kuadrat kuadrat. Berarti min 4 1 min U per 1 min U kuadrat kan dikuadratkan 1 min 2U kuadrat plus U pangkat 4. Berarti 2U min U pangkat 4. Min 4-nya bisa dikeluarkan. Berarti 1 min U kuadrat per U kuadrat 2 min U kuadrat. Nah, karena U kuadrat ini bisa dijadikan U kuadrat, akar 2 min U, akar 2 plus U. Nah, berarti kita bisa pecah jadi kayak gini. Nah, A plus U per B per U kuadrat, terus C per akar 2 min U plus D per akar 2 plus U. Nah, nanti A, B, C, D-nya tinggal nyamakan persamaan yang di ruas kiri dan ruas kanan. Nanti A, B, C, D-nya ketemu, nanti ujungnya menggunakan ln. Ya, mungkin gitu. Ya, intinya itu. Yang pokoknya kuncinya integral itu mencari apa yang dimisalkan. Apa yang dimisalkan, kemudian arahnya dia kemana. Arahnya dia menggunakan sifat-sifat apa, kayak misalnya cos kuadrat X. Kenapa harus diubah ke 1 min kuadrat X ya? Karena yang berhubungan dengan pemisalan kan sin X-nya kan. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin ide-ide itu kalau nggak sering latihan ya mungkin agak sulit. Jadi sebenarnya kalau di bagian akhir ini menurut saya kayak misalkan mencari ABCD ini pasti banyak kan bisa ya, karena kan harus ngitungan, yang penting kan ketelitian dan harus detail gitu kan. Cuman kalau ide kan harus paham konsep dulu kan. Kalau materinya nggak paham kan nggak ada yang bisa dicari ya. Nah, kalau yang dibentuk terakhirnya pasti menggunakan ln, karena bentuknya kan 1/, berarti menggunakan ln dia. Ya mungkin itu nggak bisa saya bahas detail semua, mungkin karena waktunya terbatas. Ya, mungkin sebelum saya tutup ada yang ingin ditanyakan dulu. Oh iya, belum absen ya. Oh ini tadi tanya. Nanti saya lihat. Nah, saya isi Nah, silakan mengisi link presensi ya. Ini saya membuat Zoom-nya itu kayaknya cuma sampai jam 5 tadi. Jadi mungkin jam 5 ini nanti sudah ketutup ya. Ya mungkin link presensinya bisa disimpan ya. Nah, bisa langsung mengisi link presensi. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan langsung via personal chat ke WA saya, tidak apa-apa. Oh ini ada yang nanya, siapa ini? Mungkin nanti kalau ada limit hasilnya apa ya? Ini yang ditanyakan siapa ini namanya? Oh, Guntur Pangestu. Guntur Pangestu
ln 2 min ln 3 ya. Itu kan konstanta berarti kan? Nggak perlu kita cari berarti. Kalau konstanta dalam limit kan bisa keluar dari limitnya. Ya mungkin itu ya, Guntur. Mungkin Guntur masih ada nggak? Udah keluar ya. Ya, mungkin sebelum saya tutup ada yang ingin ditanyakan dulu. Mungkin nanti materi-materi yang tadi masih ada tulisan jawaban soalnya yang belum rapi, mungkin nanti saya akan rapikan lagi ya. Baru nanti saya share materinya. Ya, sebelum saya tutup ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah mengisi presensi semuanya yang hadir di sini ya, 22 orang ini? Ada yang belum? Sudah semua berarti? Ya, mungkin itu cukup dari saya. Saya mohon maaf bila masih misalkan terlalu cepat atau masih ada kekurangan untuk menjelaskan. Semoga bermanfaat tutorial kali ini untuk persiapan UTS. Kalian semangat, semoga UTS-nya bisa lancar dan bisa memberikan hasil yang baik. Ya, mungkin itu dari saya. Semoga materi yang dibahas di tutorial kali ini bisa bermanfaat. Ya, mungkin cukup dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mungkin saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Banyak, Terima Pak. kasih, Pak. Ya, Mas. ya, ya boleh meninggalkan Zoom meeting ya.